Pak, yang bener, aku langsung gitu. Beneran non, aku 2 kali tahu ada orang ini gitu. Terus aku bilang, orangnya wujudnya apa Pak? Ada saya. Aku juga nanya, Bapak inget mukanya? Ingat gitu. Dan terus juga Mama udah ngirimin foto. Ngirim foto. Terus dituju ke kita, kita nggak mau nonton gitu. Itu ada yang gedor-gedor pintu tiap malam. Tiba-tiba Gita tuh ingat banget sebelah kamar Gita tuh ada cece cewek, cece gitu, cewek. Gita inget banget. Kok Gita tuh denger cecenya tuh nangis. Gita pikir, ih putus cinta nih orang nangis sampai kayak gini gitu. Ya semoga kita nggak ngalamin lagi lah ya Mom. Jangan lah ya. Jangan. Soalnya banyak yang lagi Mom cerita horor lagi dan di rumahnya. Hai, nama kita Always Here. Halo guys, ketemu lagi dengan kita di yang mencekam ini ya. Iya. Karena kita sudah membawakan aura ketegangan. Jangan ketawa Pak, itu harus tegang. Iya, kita harus serius karena ini menceritakan sesuatu yang bikin bulu kuduk merinding. Meninding. Meninding. Jadi ternyata antusiasme para cerita horor ini ternyata banyak banget yang kita yang menceritakan kejadian di rumah ini. Banyak yang suka dan banyak yang menagih-nagih, berarti secara nggak langsung kalian menuntut kita untuk mengalami kejadian-kejadian lagi. Betul, padahal kita tidak mau mengalami. Gitu. Jadi disclaimer dulu, apa yang kita ceritakan ini benar-benar nyata. Kita nggak ngarang, nggak ngebuat-buat demi naikin insight, enggak. Ini benar-benar nyata, Bang. Jadi tujuannya biar kita lebih harus hati-hati karena memang makhluk lelembut itu ada di sekitar kita. Pak, jangan ngomong Pak. Kampus. Lembut ya, lembut. Makhluk halus ya. Iya, makhluk halus. Katanya mau makhluk lembut. Oke, fokus. Kita fokus lagi ke video. Oke, jadi ya sebenarnya ini langsung ini. Ya, langsung. Jadi guys, ada cerita terbaru yang kita alami. Yes. Ada 2 kayaknya ya, Mom. Aduh, langsung merinding. Aduh. Yang terakhir kemarin kita pas satu berantem. Oh, kamu. Males. Oke, yang pertama nih dulu. Oke, yang pertama nih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi yang pertama dulu. Ini ceritanya kita sebenarnya udah ceritain ini di Instagram. Biar lebih ngena lagi kita ceritakan lewat ucapan kita dengan visual langsung ya. Karena mungkin ceritakan dengan teks. Iya, dengan teks. Mungkin ada yang malas baca. Kan kita ceritain bener-benernya tuh gini. Nyata. Jadi waktu itu kita kan lagi nge-hotel sehari ya, Det? Iya, yang di vlog sebelumnya yang staycation itu. Pulang-pulang dari hotel tuh masih biasa, kita happy aja gitu kan ya. Pulang-pulang di depan gapura komplek, itu tiba-tiba ada Pak Satpam yang biasanya keliling komplek ini, itu kayak kasih kode buat nyetop mobil. Ngeberhentiin kita ya? Iya. Kodenya gimana Pak? Kodenya tuh, ekspresinya tuh biasanya kalau berhenti tuh kayak ceria gitu, tuh langsung kayak bingungan, kayak ada sesuatu yang terjadi di rumah kita emang. Gitu. Terus kayak kita akhirnya, minta berhenti nih bapaknya. Iya, berhenti, gitu. ada apa gitu. Jadi berhenti dia. Jadi berhenti. Terus bapaknya kayak ketok-ketok kaca gitu kan. Wah, ini minta dibuka kacanya. Dibuka, ceret. Habis dibuka, tanya ada apa Pak? Gitu. Terus bapaknya tuh langsung tanya dengan raut muka bingung. Itu kayak gini, Non, di rumah Non apa ada saudara yang nginep ya? Waduh. Tapi aku masih belum berpikiran ke arah situ. Belum pikiran ke arah horor. Pikiran kita maling. Pertama ya kan, ada orang yang nyusup ke rumah gitu. Kita langsung, saudara Pak, ada apa Pak? Nggak ada kita bilang gitu, nggak ada gitu. Langsung bapaknya tuh ekspresinya kayak langsung diem, tercengang gitu ya. Tercengang kayak, langsung kayak pucet kita gitu. juga dedes kayak, emang ada apa Pak gitu. Bapaknya nggak ngomong-ngomong, langsung kayak bapaknya kayak, kayak langsung gini gitu, terus langsung cerita. Merinding aku gitu. Langsung Gita sama Dedi langsung pikirannya ke situ udah ini. Udah lain ya ke situ udah. Baru bapaknya ceritain, gini kemarin lusa itu aku pas waktu keliling sekitar jam 2 ya, Mam. 1-2an gitu. Itu di depan rumahnya Mas Dava sama Mbak Gita ini ada yang tak kirain saudara itu nyapu-nyapu gitu. Oke. Kita mulai merinding ya. Oke.
Oke. gitu. Terus aku berpikir, loh kok tega banget sih Mbak Gita sama Mas Dava itu nyuruh saudaranya malam-malam nyapu gitu. Mungkin kayaknya bapaknya itu emang nggak langsung komunikasi, dan juga makhluknya itu emang sengaja bikin bapaknya nggak ngomong, jadi cuma mengetahui aja gitu. Terus akhirnya kita bilang, loh yang bener Pak, iya non beneran, nggak cuma nyapu aja. Itu beda hari lagi berarti ya? Iya beda hari lagi. Waktu itu Bapak tahu orang ini itu lagi wudhu, mau sholat gitu ya? Sholat tahajud di depan rumah gitu. Wudhunya itu pakai keran di teras rumah itu. Aduh langsung, Pak yang bener, aku langsung gitu, beneran non, aku 2 kali tahu ada orang ini gitu. Terus aku bilang, orangnya wujudnya apa Pak? Aduh saya sebagai aku juga nanya, Bapak inget mukanya? Ingat gitu. Langsung menjelaskan bentuknya tuh kayak orang pakai sewek, dan tuh nenek-nenek. Oh my god. Jadi sewek itu maksudnya dalam tahun ini, tahun-tahun modern, zaman modern ini kan kayak jarang yang pakai. 1:10 hanya orang-orang yang buyut. Uti aja nggak pernah Uti kan? aja nggak pakai sewek. Iya. Uti masih orang sekarang. Loh kan maksudnya iya ya, sih. seumuran Uti aja udah nggak pakai sewek gitu loh zaman sekarang. Gitu. Itu cuma orang tertentu aja yang benar-benar wujud banget gitu loh. Gitu, dan langsung kita seketika merinding banget. Dan bapaknya itu menanyakan, tapi emang bener gak ada saudara gitu? Gak ada, cuma bertiga. Aku, Dedi sama Asta, udah. Aku bilang gitu. Terus, oh, ya wis non. Tapi kayaknya orangnya baik non gitu. Soalnya saya lihatnya orangnya mau sholat tahajud gitu. Iya sih, tapi kan maksudnya kita berdua benar-benar tanya, Bapak inget mukanya, inget tahu mukanya, berarti sampai dia berani nunjukin muka, plus deket berarti ya. Pak Sebang itu waktu lewat nganggukin kepala, dia juga nganggukin kepala gitu, kayak monggo gitu loh. Iya, tapi emang nggak ngobrol gitu ya. Iya kan? Oke, iya. Kayak gitu sih. Ini sebab kita syuting hampir maghrib guys. Ya jadinya benar-benar tercengang banget dengan hal itu. Langsung kita kayak, ya kita menyadari kalau rumah kita emang ada yang di belakang, di depan tuh katanya emang banyak anak kecil. Iya, udah disebut ya. Terus ternyata juga ada lagi yang baru itu yang disebutkan bapak itu. Dan ternyata kita setelah menelaah dan kita menduga-duga, atau jangan-jangan itu adalah nenek aku, almarhumah nenek gitu ya. Karena memang modelannya itu pakai sewek gitu. Dan kata mama, aku juga nanya hal ini gitu, mama juga cerita nggak ada zaman sekarang itu orang yang tua itu maksudnya dikit yang pakai sewek gitu. Dan emang mbok itu pakai sewek. Ya berpikir positif aja, mungkin mbok pengen lihat, pengen jagain cicitnya, pengen jagain gitu ya. Kalau emang benar. Terus juga mama udah ngirimin foto, terus ditunjukin kita nggak mau nonton gitu. Ditunjukin foto apa ini gitu, tunjuknya ke Pak Satpam gitu. Apa aku bener? Bilang jangan wis, nanti kalau misalkan beneran berabe gitu kan. Akhirnya kita nggak berani buat tunjukin ke Pak Satpam. Ntar misalnya kita tunjukin, Pak ini. Oh iya. Aduh, udah deh. Langsung seketika hari besoknya tuh aku gembok tuh kayak masuk ke dalam halusinasi itu dan rasain merinding di depan gitu loh. Iya. Gembok aja kita temenin jadi besok-besoknya tuh. Itulah horor banget. Terus juga selang beberapa hari ya Mam, kita satu berantem yang diam-diaman. Males banget. Kita mau tidur, mau terlelap banget. Enggak, kita belum. Aku mau segini loh. Jadi yang mau terlelap, kita masih ngedit foto gitu di sini. Tiba-tiba langsung ada suara jatuh lagi ya. Dan kita nggak tahu apa yang jatuh. Pas waktu paginya dicek, jatuhnya emang di ruang tamu. Sini, di ruang tamu kayak plak gitu. Tapi kita nggak tahu itu apa yang jatuh. Waktu pagi kita cek, nggak ada benda yang di bawah, nggak ada yang jatuh. Tapi emang kita juga sering banget dengar kayak suara yang atap itu kayak ada lemparan batu gitu nggak sih? Itu sering kayak dok gitu. Lempar batu. Iya, itu kalau udah pikir mungkin butiran kecil tapi itu keras loh. Berarti emang kata tetangga bener kadang dilempar itu. Oh, itu ada cerita belum? Oh. Dedi itu cross check guys ke tetangga sebelah. Udah cerita di video sebelumnya. Oh udah ya udah. Yang cross check itu. Oke, udah. Itu juga katanya sering dilempar batu juga di atap. Sama berarti kita ya. Oke, itu pengalaman spiritual kita terbaru. Jangan sampai ada lagi. Kemarin kita sempet cek CCTV nggak? Aduh jangan deh, pokoknya jangan gitu pokoknya.
Nggak berani. Udah nggak berani. Udah deh Bahkan kalau yang misalkan, ya udah. ya biar kita apa ya, misalkan kalau kita lihat nanti malah kita takut sendiri dan nggak kuat di rumah gitu. Terus malah kita yang susah. Susah. Kita belum cerita Apa? yang kamu tinggal pijet itu. Jadi ada guys juga, ini sebelum kejadian si nenek tadi itu kita sendirian di rumah. Jadi lagi pijet gitu kan. Terus tiba-tiba rambut nih ganti-ganti sendiri tau. Abis Cocomelon Super Jojo, Cocomelon Super Jojo. Terus ke Netflix, parah. Terus kita sama. Iya, mami sendiri pas mau maghrib ya? Mau maghrib itu beneran. Langsung mami WhatsApp aku kayak, Dad masih lama di luar gitu. Iya, langsung kita gendong Asta buat ke depan langsung. Udah deh, oke lanjut. Jadi cerita spiritual itu nggak kita aja, tapi teman-teman kemarin banyak yang menceritakan kejadiannya dan mami udah menyimpan beberapa sih. Kita akan menceritakan dan bikin malam kalian semakin creepy. Jadi ini apa ya, pengalaman lah ya. Kita pilihin beberapa yang menurut kita ini serem. Waduh, banyak banget itu. Oke. Ini seputar PPKM. Oh ya, baru berarti? Baru banget. Wah. Jadi di kota kita kan kalau PPKM jam 8 ke atas lampu kota dimatiin ya. Tapi sekarang udah dinyalain. Jadi sempat dimatiin, jadinya gelap gulita banget sampai ya pokoknya gelap gulita banget lah gitu. Ya, berarti mengharuskan orang di rumah biar nggak terjadi apa-apa. Orang di rumah Oke, ada cerita. Ini cerita horor mom, lagi dibaca. Di tempat aku di daerah Ngawi udah mulai dipadamkan. Kamu tahu Ngawi? Tahu ya. Oh, berarti nggak cuma di Malang aja ya? Enggak, berarti kayaknya banyak tempat-tempat lain. Apalagi kerja pulang masih tetap jam 9 malam, sedangkan rumahku tuh jalannya harus melewati pohon dalam tanda kutip terembesi bambu sawah. Kita nggak tahu terembesi apa ya? Iya, nggak tahu. Iya. Kalau bambu sudah mungkin ke arah itu ya. Wah, kebayangkan horornya kayak mana. Apalagi lampunya pada mati semua. Dan ini guys yang horor ini. Dan 5 hari terakhir ini mom, berita kalau setiap rumah itu ada yang gedor-gedor pintu tiap malam. Dan kalau dibuka nggak ada orang sama sekali. Terus di hari kedua gitu sampai pada akhirnya ada nih yang buka dan dia menampakkan diri. Sumpah. Dan yang menampakkan diri adalah The Jumping Candy. Beneran dong? Beneran. Gila. Buat kalian yang nggak tahu The Jumping Candy, itu dia yang depannya huruf P, warnanya putih, loncat-loncat gitu. Tuh. Waduh. Diteror udah 4 desa. Kebayangkan naik motor sendirian jam 9, lampu pada mati, ngelewatin desa, diteror dengan poci, dan ditambah harus ngelewatin sawah, bambu, dan pohon gede. Serem banget. Ini serem banget ya. Creepy banget. Lanjut yang kedua ya. Iya, lanjut. Ini aku bacain ya. Jadi bulan April lalu mom, aku jagain sahabat aku opname karena habis operasi. Jadi ceritanya di rumah sakit. Secara habis operasi kan tidur terus kebangun terus tidur lagi gitu kan, kayak masih labil gitu ya. Sahabatku itu memang bisa ngelihat hal-hal kayak gitu, tapi dia jarang bilang kalau lagi ada. Nah, sekitar hari ketiga setelah operasi, sekitar jam 6 malam, tiba-tiba dia kebangun dari tidurnya langsung nyariin. Aku langsung deketin dia langsung pegang tangan aku, terus yang aku dengar dia bilang, "Itu siapa, kepala doang, badannya mana?" Astagfirullahaladzim. Langsung nyeplos ya. Sambil dia ketakutan dan nunjuk tangan terus dari depan dia sampai ke balkon. Secara aku yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa lihat, berusaha tenang biar dia juga tenang. Nggak lama dia tidur lagi mom. Tapi waktu dia udah pulang rumah, aku tanya ke dia yang paling serem waktu di RS itu apa. Jadi beraninya nanyain setelah satu. Waktu udah pulang dari. Dia bilang yang kepala 3 itu. 3. Aku tanya dong, kepala 3, kepala doang. Terus dia bilang, yang itu yang ada kamu. Ih, serem banget. Aku tanya lagi, kepala 3 apa kepala doang? Dia bilang kepala 3, terus aku tanya, hah, kepalanya nempel 3 gitu? Dia bilang iya. Aku bayangin kayak naga tadi. Kayak naga kepala 3 gitu. Bukan jajaran kalau misalkan nyamping gini. Ih. Oke, guys, sumpah cerita kalian serem banget, bikin kita ketakutan nih. Gimana nanti tidurnya kita nanti malam nih? Yaudahlah ya, kita ya Dino suruh nginep ya. Oke ya ini. Lanjut. Oke ini ya, ceritanya di asrama.
Wah ini Nah, asrama ini benar-benar kadang parah ini asrama ini. banyak cerita kayak gitu. Dulu pernah waktu pas awal-awal kuliah, kan aku tinggal di asrama. Tiap weekend tuh nggak tahu kenapa aku selalu denger suara orang nangis kenceng banget. Waktu aku cari sampai ke lantai atas tuh nggak ada. Dan kebetulan kamar aku di lantai bawah sendiri. Dan yang anehnya OB itu ada, tapi mereka nggak denger apa-apa. Yang denger berarti dia aja Mame. Oke. Terus juga pernah ke kamar mandi. Kamar mandi asrama tuh modelnya kan deretan gitu ya. Iya ya, sumpah serem itu kayak gitu. Deretan gitu kan ya. Ada beberapa kamar mandi gitu. Terus ada beberapa juga WC yang berjejer. Tibas tuh apa ya, Det? Tibas ke kamar mandi. Oh, kayak gini. Lalu kamar mandi yang deket kamar itu denger suara cowok yang bilang, "Boy, ih, Loh, masa sih? parah." Padahal asrama kan harusnya cewek. Gitu. Langsung keluar lagi dan ganti pindah kamar mandi yang lorong depan kamar. Kalau tiap malam pasti nggak bisa tidur, selalu ngerasa di luar kayak gaduh banget gitu loh. Padahal sepi. Terus pernah suatu malam tuh denger kayak pintu kamar tuh mau dibuka gitu loh. Di situ aku mutusin buat pindah asrama karena nggak betah. Aduh ini jangan. Tapi kebanyakan kalau nggak misalkan di kamar ya di kamar mandi gitu ya Mame. Kalau nggak di tempat tidur gitu, hal-hal yang kayak gitu di asrama. Kaget gitu. Kita dulu di kos-kosan kan pernah Iya, kan pernah yang- kos-kosan lantai 3 kita sendirian yang Udah lain cerita pada belum sih? pulang. Udah nih. Gak tahu. Jadi ya ini pengalaman banget gitu. Dulu waktu magang kita tuh kayak di kos-kosan gitu. Surabaya itu kos-kosannya kayak masuk perumahan gitu. Jadi bener-bener sunyi banget, sepi pol. Dan kita tuh kamarnya dari lantai 3, otomatis harus ngelewatin tangga lantai 2 gitu kan. Nah, model kos-kosan itu emang lorong-lorong gitu loh. Jadi tangganya di tengah, sini kamar. Tangganya tuh kayak ngelingker gitu. Paham? Akhirnya waktu itu udah malam Jumat, malam Jumat. Kita udah pulang dari magang, kita di kamar kan. Di kamar, tiba-tiba kita tuh inget banget sebelah kamar kita tuh ada cece cewek, cece gitu, cewek. Kita inget banget. Kok kita tuh denger cecenya tuh nangis. Kita pikir, ih putus cinta nih orang nangis sampai kayak gini gitu kan, ya patah hati. Itu sekitar jam 7-an lah, jam 7 mau ke 8 kita dengar suara nangis itu. Tapi kok nangisnya lama gitu ya. Terus, ya udahlah paling patah hatinya beneran gitu loh. Terus akhirnya waktu kita mau tidur sekitar jam 10-an, kalian tau guys, dari tangga itu kayak denger kita ada orang ngangkat koper, jegrek, gelinding nyeret koper itu. Sebelah kamar baru buka pintu. Berarti baru datang orangnya. Baru datang. Terus diterasa, oh my god, yang tadi siapa? Tapi kalau kita udah kejadian seperti itu kayak udah nggak bisa habis pikir gitu ya Mame. Iyalah. Kayak speechless gitu, mau percaya gimana nggak percaya. Semenjak hari itu setiap kali kita tidur kita selalu nonton Larva. Selalu kita nonton Larva sampai pagi. Nggak dimatiin. Nggak kita matiin tuh pakai sound. Terus setiap malam Jumat kita selalu pulang Surabaya Malang. Nggak berani kita. Kosan. Creepy. Oke, sini cerita panjang banget. Jadi aku dulu pernah ngekos Mom. Dan di sebelah kos-kosan tuh ada lahan kosong dan tempatnya tuh kotor dan banyak rumput-rumput panjang. Ilalang gitu ya. Iya. Aku tuh sempet batin gini. Ya ampun, kok kotor banget sih? Terus aku punya niat baik bersihin lahan itu, sumpah. Dan pas aku udah ambil alat-alat, aduh merinding, buat ngeberesin, mendadak malah malas dan masuk ke rumah kos-kosanku. Oh, jadi nggak jadi bersihin. Setelah beberapa hari, hawa di rumah kosku tuh panas banget padahal udah ada kipas dan semua ventilasi udah dibuka. Tetap aja hawanya juga panas. Dan kalau aku ke kamar mandi, kayak ada yang berdiri di pojok kamar mandi. Dan sosoknya tuh gede banget, tapi nggak nampakin wujudnya. Setelah itu aku sakit sampai 3 bulan gak mau mandi, gak mau tuh yang namanya nyentuh sisir apalagi makeup. Ih, sumpah. Sampai ke doktrin gitu ya Mo. Terus karena waktu itu aku gak kuat bangun dan suamiku kerja shift malam, jadi aku disuruh tidur di rumah mertua. Dan bapak mertuaku itu tahu dan bisa nanganin hal-hal mistis yang kayak gitu. Nah terus paginya waktu aku di rumah mertua, aku tuh ngerasa badanku tuh berat banget.
Dan pas sore tepatnya sih habis asar gitu, kebetulan adik dari bapak mertuaku juga bisa nanganin hal-hal mistis. Nah sore itu aku dibawa ke rumah adiknya bapak mertuaku, dan waktu di Terawang ternyata aku ketempelan sosok remaja perempuan yang menghuni lahan kosong di samping kos-kosanku. Alasan dia nempelin katanya karena aku batin yang tadi, terus karena dia suka sama aku. Berarti batin aja hati-hati ya. Hati-hati ya. Jika kita takut batin juga sama aura kita juga takut bisa tawan nih. Iya sih. Oke lanjut. Dan waktu itu adik dari mertua aku mencoba buat ngeluarin dia dari badanku, dan saat itu aku juga kesurupan Mom. Setelah sosok itu keluar dari tubuh aku pulang ke rumah mertua, dan kebetulan rumah mertua sama adik mertuaku tuh deket, jarak cuma 2 rumah. Nah waktu maghrib, entah kenapa aku ngerasa sosok itu tuh balik lagi nyamperin aku lagi. Meskipun aku nggak bisa lihat makhluk halus, tapi aku ngerasain banget kehadirannya. Nah pas maghrib, aku lagi nonton TV sama suami aku pas azan maghrib udah selesai. Tanpa aku sadari, aku tuh udah kerasukan, tapi aku nggak tahu lagi. Dan waktu itu aku bilang ke suami kalau badanku tuh kerasa berat banget. Dan saat itu suami bilang, tak panggilin bapak ya gitu. Dan dengan nada tinggi aku jawab, enggak usah gitu, sambil mata melotot. Berarti itu udah bukan dia. Nah waktu bapak mertuaku nyamperin aku, tiba-tiba aku tuh ketawa keras banget, dan suaranya itu mirip sama Miss K. Di situ bapak mertua mencoba buat ngeluarin sosok remaja itu dari tubuh aku, tapi sosok itu nggak mau keluar dari tubuh. Pas aku kerasukan, aku tuh sadar dengan apa yang terjadi. Aku ngomong apa, atau kayak kerasukan tuh kayak ngerasa ngelihat jasadnya ya Mom. Nggak tahu aku. Nah udah hampir 1 jam tuh aku kerasukan dan sosok itu nggak mau keluar. Terpaksalah suamiku manggil adik bapak mertuaku buat ngeluarin sosok itu dari tubuh aku. Pas adik dari bapak mertuaku datang, nah sosok yang rasukin aku tuh takut sama dia. Dan waktu dia baca-baca mantra, dan mantra itu ditiupin ke arahku dari jauh, badanku kayak langsung mental gitu waktu sosok itu keluar dari tubuh. Mental ngambang gitu gimana? Nggak tahu aku. Gini tuh. Nggak tahu aku. Waduh. Berarti ini banget. ketakutan banget ya. Iya guys, jadi ini kayak pelajaran kita jangan suka. Aduh merinding. Soalnya dia juga ada keinginan buat ngebersihin lahan tadi ya, mungkin jadinya sosok itu ngerasa kayak diganggu. Diperhatiin atau diganggu. Iya benar. Jadinya kayak dia bisa masuk ke yang cerita ini. Ternyata ada banyak lebih serem ya cerita kita ya. Kita mungkin kalau misalkan banyak yang nagih, kita bakal cerita lagi ya dari teman-teman. Karena ini kita ikut takut juga. Oke. Ternyata di sekeliling kita juga banyak yang kayak gitu. Ya semoga kita nggak ngalamin lagi lah ya Mom. Jangan lah ya. Jangan. Soalnya banyak yang lagi Mom cerita horor lagi, dan di rumahnya kan nggak ngalamin apa-apa ya, nggak bisa cerita gitu. Ya udah banyakin doa, banyakin ibadah aja. Iya. Ya semoga video ini bisa menakuti ke malam kalian. Oke, ini udah mau maghrib guys. Atau ceritain di kolom komentar di bawah ini, bisa cerita sharing ke teman-teman yang mungkin pengen tahu cerita horor kalian. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Udah. Ayo beres-beres.